Hai, apa kabar Tinos Season? Aku Ibu Titik dari Tinos Podcast. Nah, yang belum tahu Tinos Podcast itu podcast yang membahas tentang hukum dan keamanan dari sebuah aplikasi. Nah, seperti episode sebelumnya, kita akan membahas tentang pernikahan yang lagi seru nih diomongin di Indonesia. Oke, kita mulai ya. Oke, oh ya sebelumnya aku mau perkenalkan teman aku, Mbak Ria, dan dia adalah mitra Tinos juga yang akan selamat sore semua. Akan bantu aku bahas tentang pernikahan yang lagi seru-seru itu. Ya, kita mulai ya. Oke, apa ya berita yang sekarang nih yang lagi seru? Oh ya, tentang WNA nikah dengan WNI. Yang lagi heboh tuh Mbak Ria, wanita Garut dipinang sama pria Korea Selatan. Nih apa ya? Apa rasanya ya dipinang oleh pria dari negeri ginseng alias Korea? Apakah serasa seperti drama Korea? Kita nonton drama Korea nggak Mbak Ria? Enggak. Ya, capek deh. Kisah cinta ini dialami sama Jihan Suci Kurniawan, wanita asal Garut yang belum lama ini dipinang oleh Yoo Hyun Woo, pria asal Korea Selatan. Nah, pernikahan kultur Sunda dan Korea ini diabadikan dalam sebuah video dan langsung jadi perbincangan warganet nih di media sosial. Acara pernikahannya berlangsung meriah dan terlihat tamu-tamu undangan antusias dengan pasangan beda negara ini. Kan ngarepinnya kayak ini kali ya, opa-opa Korea yang di drakor-drakor itu. Iya loh, kalau suka nonton romantis ya rupanya ya, opa-opa itu ya. Ya, apa opa-opa Korea itu kan, tapi nggak juga sih ya, kadang-kadang dia namanya juga laki ya. Ya seperti bayangan. Oke, kita ini deh. Nah sekarang kalau Mbak Ria sendiri tanggapannya gimana sih? Banyak nih anak-anak sekarang yang suka banget sama opa-opa Korea tuh. Pernikahannya nih ya, maksudnya antara WNA sama WNI itu soal opa Korea gitu. Sekarang sih mengenai pernikahannya ya, kalau wujudnya itu mau opa, mau oma, mau muda, mau tua, mau boleh-boleh aja gitu. Yang jelas adalah menikah warga negara asing kalau menikah dengan WNI itu harus ada izin dulu. Jadi ada surat namanya CNI, Certificate of No Impediment. Itu adalah seperti surat keterangan bahwa surat keterangan itu dikeluarkan oleh kedutaan negara asal si WNA itu. Si opa itu ya. Mau si opa mau si oma. Si bule gitu ya. Dia harus ada surat keterangan keluar dari kedutaannya menerangkan bahwa dia tidak punya halangan untuk menikah dengan warga negara Indonesia. Oh gitu, nggak jadi segampang itu ya, kayak kita lihat-lihat di Garut ini ya. Jadi nggak bisa juga tuh keamprokan tengah malam tiba-tiba dikawinin malam-malam tuh nggak bisa itu, harus ada izin dulu. Iya, terus jadi hukumnya seperti itu ya? Iya, itu adalah izin yang krusial, yang utama. Setelah itu lain-lainnya nyusul biasa lah, yang namanya paspor, yang ID dia di sana, seperti itulah. Ditambah lagi dokumen-dokumen untuk yang pihak WNI-nya itu kan ada yang memenuhi harus sesuai dengan ketentuan KUA atau catatan sipil. Tapi kalau yang warga negara asing itu dia menjadi muslim, itu harus ada sertifikat ikrar mu'alafnya dulu. Gitu ya. Iya. Mesti cari tahu ya, kalau ngeliat dari caranya sih kayaknya mu'alaf nih ya yang di Garut itu ya. Kadang-kadang kalau anak-anak sekarang tuh kan udah terpesona dengan bayangan drakornya ya sama opa-opa itu ya. Padahal sih kayaknya kalau Indonesia juga salah ya, cakep. Terus, nah mau tanya nih kalau kriteria yang jelas saya nggak suka buleleng. Ini kita lanjut aja deh cerita yang kedua ya. Yang itu ya pasti masalah. Oh, ada berita kedua nih, calon suami mengaku lajang pada calon istri padahal sudah memiliki anak. Waduh. Oh, suaminya yang selingkuh, terus ngakunya ke orang. Oh gitu. Waduh, nyari. Terus
Nah itu gimana tuh hukumnya buat si yang laki-laki yang selingkuh itu kan ya? Tuh. Kalau sampai sebelum menikah itu dia ngaku lajang mah boleh-boleh aja. Tapi kalau dia menikah terus di dalam surat-suratnya itu kan ada ya, surat-suratnya itu. Terus itu dia mengaku lajang, itu penipuan namanya. Pembohongan publik. Pembohongan publik. Jadi kalau seandainya sebelum menikah dia mengaku lajang ke selingkuhannya, itu sih masalah psikologis ya, biasa aja. Tapi kalau udah akhirnya ke selingkuhannya dia menikah, terus dia ternyata ada dokumen-dokumen yang itu penipuan, dibuat tidak sesuai, itu udah masuk penipuan dan pembohongan publik. Karena bisa itu masuk pidana. Kalau karena ada dokumen-dokumen itu, misalnya gini, kita mau menikah, jadi ada surat kita harus buat pernyataan bahwa belum menikah. Kalau misalnya sudah menikah, kan boleh ya, kalau misalnya pasangan kita sudah wafat atau sudah cerai itu kan boleh aja, tapi harus ada surat cerainya, ada surat keterangan kematian dari bekas dari istrinya gitu. Nah itu nggak apa-apa gitu. Jadi dia nggak perlu bikin surat pernyataan bahwa dia belum menikah. Tapi kalau belum pernah menikah sama sekali, itu yang sepengetahuan saya ada kayak di kelurahan dia minta laki-laki itu buat surat pernyataan, laki atau perempuan dua-duanya harus bikin surat pernyataan belum menikah. Nah kalau Mbak Ria nih kalau suka menangani kasus-kasus perceraian kan, yang paling banyak kasus apa nih? Yang perceraian. Jadi gini, alhamdulillah sepanjang saya menangani kasus-kasus perceraian tuh banyaknya mereka udah pisah rumah. Nah kalau udah pisah rumah itu kita mudah ngurusnya, karena pisah rumah adalah indikator bahwa perkawinan di antara mereka sudah tidak dapat diperbaiki lagi gitu. Jadi memang sudah tidak ada jalan keluar, mereka hanya tinggal perlu formalitasnya aja seperti itu. Oh itu kasusnya yang kalau misalnya KDRT atau KDRT ada, selingkuhan itu biasanya tuduhan. Tapi kan ya? Kalau selingkuhan itu sulit dibuktikan karena pembuktiannya itu harus ada 2 orang saksi gitu. Dan selingkuhan itu kan misal baru deket-deket apa gitu kan, itu yang sulit pembuktiannya karena pihak yang satunya lagi bisa mengingkari bahwa enggak itu teman seperti itu gitu. Oh gitu. Kalau buktinya tuh kayak foto-foto rekaman atau rekaman. Jadi gini, kalau pidana itu lebih mudah karena dia bekerja sama berhubungan dekat dengan lab krim, tapi yang sulit ada pidana perdata. Kalau misalnya ada foto, dia membuktikan dalam bukti suratnya ini bahwa ini foto selingkuhannya, harus ada 2 orang saksi yang bisa membuktikan bahwa iya, saya sering lihat dia dengan laki-laki itu, saya sering lihat dia dengan perempuan itu. Terus kita bisa tanya, kan biasanya nguber tuh ya, pengacaranya nguber gitu. Kapan, di mana? Kalau lawan kan pasti mencari celah dong gitu bahwa itu enggak gitu. Tapi saya pernah punya satu perkara, laki-laki ini menceraikan istrinya dengan tuduhan selingkuh. Tapi memang dia kebenaran si perempuan ini punya tidur di satu hotel dengan selingkuhannya ini, dan si suami ini dia punya nih parkirannya si mobil itu dari jam berapa sampai jam berapa dia punya recordnya. Gitu. Hebat banget ya, dia bisa punya tuh itunya.